is in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. I could separate us now. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. Veils were before you. You silent boast of sin and grave. Heavens are roaring, praise of your glory. For you were raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azuastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus kembali. 3. Pentakosta ketiga membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan
setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Salam Kak. Ini kita bisa beribadah bersama-sama. Kita sama-sama dulu ya Kak Fran. Adik-adik yang di sana. Di sana ada Gabriel, ada Abraham dan Zoe, ada Rachel, ada Vilo, ada kakak-kakaknya juga, ada Kak Yuli di sana. Halo shalom Kak Yuli. Halo Kak Abraham. Ya, hari ini Kak Yuli semangat banget nih mau memuji Tuhan. Coba kita cek lagi ya sekali lagi. Tepuk semangat ya. Iya Kak, kita tepuk semangat dulu Kak. Semuanya semangat dari adik-adik. Gak usah di-unmute, pakai gerakan aja yang semangat dari sini kalian sudah lihat. Tepuk semangat. Wow, wow. Wow, wow. Wow. Wah, keren sekali. Luar biasa banget. Sudah semangat semua. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Adik-adik, yuk memuji Tuhan bersama-sama. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Adik-adik, kita mau datang menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan rindu mendengar setiap pujianmu. Tuhan rindu mendengar setiap penyembahan. Mari bawa yang terbaik buat Tuhan. Kita bersama-sama katakan bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau bersiap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak, melompat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
adik-adik, firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan nama-nama orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan yang mengasihi orang yang berlaku baik, Tuhan yang meninggikan orang yang berlaku benar. Tuhan yang mengasihi orang yang berlaku baik, Tuhan yang meninggikan orang yang berlaku benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila jatuh, takkan sampai terjebak, sebab Tuhan yang menopang tangannya. Tuhan yang mengasihi orang yang berlaku baik, Tuhan yang meninggikan orang yang berlaku benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, takkan sampai terjebak, sebab Tuhan yang menopang tangannya. Sebab Tuhan yang menopang tangannya. Sebab Tuhan yang menopang tangannya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Adik-adik, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Yang dapat ku pinta. Yang dapat ku pinta. Kami mendengarkan firman Tuhan, kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo, salam adik-adik semuanya. Apa kabarnya semuanya? Sehat-sehat ya? Kakak berharap semua ada dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan banget, hari ini kita bisa beribadah secara live lewat Zoom. Kita bisa melihat satu sama lain. Puji Tuhan ya. Wah, senyum kalian luar biasa. Siapa di sini yang diberkati Tuhan, angkat tangannya. Siapa yang bersuka cita, angkat tangannya. Puji Tuhan. Adik-adik semuanya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, kakak mau nanya, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo, yang sudah siap angkat tangannya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lagi, kita berdoa dulu yuk. Yuk semuanya, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau berdoa bersama-sama ya.
Tutup matamu. Mari kita berdoa kayak Heri yang pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan Yesus terus memberkati kami. Bahkan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau boleh izinkan kami untuk beribadah lewat Zoom hari ini ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ada pada kami melimpah-limpah. Dan Tuhan Yesus, kami rindu diberkati firman-Mu lebih lagi. Tuhan Yesus, kiranya Kau urapi hati kami, agar hati kami seperti tanah yang subur untuk benih firman-Mu. Ya Roh Kudus, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh bantuan-Mu ya Roh Kudus, agar kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik, agar kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki Tuhan untuk kami lakukan lewat firman-Mu ini. Berkati masing-masing kami Tuhan, dan kami percaya kami semua akan penuh dengan berkat Tuhan, dan firman-Mu akan jatuh di hati kami dan akan mengerjakan apa yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yeay. Adik-adik, sebelum kita mulai kakak mau nanya nih, adik-adik semua ada nggak yang pernah berjanji? Ayo, siapa yang pernah berjanji? Pasti pernah. Ada mamanya bilang, ayo mandi dulu, bentar mah, aku mau mandi setelah ini selesai dulu. Nah adik-adik, Kairi mau nanya lagi adik-adik pernah nggak dijanjiin sesuatu gitu? Pernah nggak? Adik-adik ketika dijanjiin itu percaya nggak kalau nanti akan ditepati? Bisa jadi percaya, bisa jadi enggak Kak. Oh gitu ya. Adik-adik saat ini Kak Eri mau cerita tentang judulnya itu percaya dan dibenarkan. Adik-adik kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang cukup famous ya adik-adik. Ceritanya ada di Kejadian 12, terus Kejadian pasal 15 sampai 17, terus di Kejadian 22. Nanti adik-adik baca sendiri ya di rumah ya. Nah, di situ diceritakan ada satu tokoh Alkitab yang pasti adik-adik sudah tahu. Siapa coba? Ya benar, dia adalah bapak orang beriman. Siapa itu bapak orang beriman adik-adik? Ya, Abraham. Nah, kakak akan menceritakan 3 peristiwa saja ya, karena peristiwa bapak Abraham itu banyak sekali. Peristiwa yang pertama adik-adik, ketika bapak Abram, dulu namanya Abram ya, dulu dia tinggal di Haran ya. Kita lihat ya video berikut ini ya. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem.
yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, adik-adik, di video tadi, di film tadi itu janji Tuhan yang pertama kepada Abram. Abram di umurnya yang 75 tahun, udah tua adik-adik. Disuruh pergi Tuhan dari negerinya, dari Haran menuju ke tempat, ke tanah di mana Tuhan akan menunjukkannya. Dan nanti janji Tuhan itu, Abram akan dibuat menjadi bangsa yang besar adik-adik. Dan Abram akan menjadi berkat buat semua orang. Bahkan adik-adik, oleh Abram semua kaum diberkati. Luar biasa ya janji Tuhan ya. Abram saat itu langsung percaya adik-adik, dan terbukti dia langsung melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mengajak istrinya dan keponakannya untuk pergi keluar dari Haran menuju ke tempat tanah yang Tuhan janjikan. Dan puji Tuhan adik-adik, Tuhan menggenapi apa yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Puji Tuhan ya, Abram percaya dan Abram menerima janji itu adik-adik. Kak Eri mau ceritakan sekarang peristiwa yang kedua adik-adik. Kita lihat kisahnya ya di film berikut ya. Oke, silakan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Itu kan adik-adik seperti yang kita lihat di film tadi kan. Tuhan membuat perjanjian kepada Abram. Bahwasannya Abram, nama Abram diganti menjadi Abraham, yang artinya bapa sejumlah besar bangsa. Jadi nanti keturunan Abraham itu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Banyak banget ya. Padahal di masa tua Abraham, di masa umurnya 100 tahun, Abraham masih belum punya anak. Tetapi Tuhan berjanji adik-adik lewat Sarah. Lewat Sarah Tuhan menjanjikan akan memberikan keturunan kepada Abraham. Seorang anak laki-laki yang dijanjikan, anak perjanjian. Dan adik-adik tadi sendiri lihat bagaimana Allah menggenapi janjinya.
Meskipun saat itu Abram dan Sarah tuh kayak yang tidak percaya gitu ya adik-adik. Wah, umurku 100 tahun, umurku 90 tahun, apakah masih bisa mengandung dan melahirkan anak? Tetapi dalam kebingungannya mereka tetap percaya. Mereka tetap ambil keputusan untuk percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan akhirnya apa? Tuhan menggenapinya. Puji Tuhan ya adik-adik. Peristiwa ketiga adik-adik itu pasti adik-adik tahu ya. Kita lihat ya film berikut ini ya. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Tanya Ishak. Jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, Tuhan akan menyediakan. Karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Puji Tuhan ya adik-adik, puji Tuhan sekali adik-adik. Abraham ini memang contoh pahlawan iman yang sangat dahsyat banget buat kita ya adik-adik. Sangat kuat imannya, bukan buat adik-adik juga, Kak Eri juga luar biasa untuk iman Abraham ini. Ketika Tuhan minta menguji iman Abraham, meminta Ishak anaknya untuk dikorbankan, Abraham tetap percaya adik-adik. Dia tetap percaya bahwasanya Tuhan selalu memberikan yang terbaik meskipun dia harus mengorbankan anaknya. Dia tetap percaya dengan hatinya ya adik-adik, sangat percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya apa adik-adik? Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik, dari kisah ini, dari kisah Bapak Abraham, Ibu Sarah, dan Ishak, kita belajar tentang iman, tentang percaya kita terhadap Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik, meskipun kadangkala tidak pernah bisa masuk dalam pikiran kita, sangat sulit dipikirkan, tetapi Tuhan, janji Tuhan itu pasti untuk kebaikan kita yang mengasihi Tuhan. Kakak bertanya, di sini siapa yang mengasihi Tuhan? Boleh angkat tangannya. Kita semua mengasihi Tuhan ya. Kita belajar ya dari kisah ini. Yang pertama, janji Tuhan itu banyak banget adik-adik. Ya, kita taunya dari baca Alkitab. Kalau adik-adik baca Alkitab, di situ banyak banget janji Tuhan. Bener adik-adik. Ada ratusan bahkan ribuan janji Tuhan buat
umat-umatnya, umat-umat kesayangannya. Ada janji tentang keselamatan, ada janji tentang pemeliharaan, perlindungan, ada janji tentang masa depan. Semua janji Tuhan ada dalam Alkitab. Kita bisa mengetahuinya dengan membaca Alkitab dan merenungkannya ya. Makanya kita jangan bosan-bosan baca Alkitab ya adik-adik. Terus yang kedua, Kak Eri ngasih pertanyaan buat adik-adik. Kira-kira janji Tuhan yang banyak banget itu buat siapa coba? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kak Eri mau bacakan satu ayat yang bagus banget adik-adik. Coba adik-adik buka di Galatia 3 ayat yang ke-29. Nah, bunyinya seperti ini adik-adik. Kak Eri bacain ya. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ayo di sini, siapa yang berhak menerima janji Allah? Yaitu semua orang yang sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Ayo sini, siapa yang sudah menjadi milik Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Semua orang yang sudah menjadi milik Kristus, dia adalah keturunan Bapak Abraham juga dan berhak menerima janji-janji dari Allah untuk Abraham. Bagaimana sih orang-orang yang termasuk dalam golongan yang menjadi milik Kristus? Nah, ini yang menjadi inti firman Tuhan hari ini. Yang ketiga, kita belajar bahwasanya percaya kepada Tuhan, bahkan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, secara pribadi adik-adik. Kita percaya dan kita dibenarkan adik-adik. Nah, ini orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, menjadikan Tuhan Yesus Tuhan kita dan Juru Selamat kita pribadi, dan kita melakukan apa yang membuat Tuhan Yesus senang, kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita sangat sayang banget kepada Tuhan. Nah, di situ kita berarti sudah menjadi milik Kristus adik-adik. Makanya firman Tuhan kali ini, percaya dan dibenarkan, sama seperti Abraham, Sarah, dan Ishak. Mereka percaya dan dibenarkan. Begitu juga dengan kita adik-adik. Ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan, kita menjadikan Tuhan Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, di situ kita juga dibenarkan adik-adik. Kita dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, siapa yang di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan kita? Angkat tangannya. Siapa adik-adik di sini yang ikut Zoom ini mau menjadikan Tuhan Yesus Juru Selamat pribadi kita? Kita nggak akan pernah dibenarkan tanpa Tuhan Yesus. Angkat tangannya. Kak Eri mau ajak kita semua tutup mata. Kita mau menghadap Tuhan sama-sama. Tutup matamu adik-adik. Angkat tanganmu. Tutup matamu adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat anak-anakmu Tuhan Yesus yang saat ini mengangkat tangan Tuhan. Tanda mereka berserah kepada Tuhan, tanda mereka percaya kepada Tuhan. Ini anak-anakmu Tuhan, kami mengangkat tangan kepadamu. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, Juru Selamat kami. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Sama seperti Bapak Abraham, Ibu Sarah, bahkan sama seperti Ishak Tuhan, yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ajari kami ya Roh Kudus untuk selalu percaya kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami, anak-anak kesayangannya. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini masuk ke dalam hati kami, memberkati kami, bahkan mengubahkan kami, sehingga hari-hari ke depan meskipun kami sulit, kami masih ada dalam masa pandemi, kami penuh dengan sukacita Tuhan, bahkan kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan, karena kami percaya kepada Tuhan. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah lepas dari kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Engkau Tuhan Yesus dengan puji-pujian kami, dan kiranya apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik semuanya, mari kita sama-sama katakan amin.
kasih adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. God bless. Hai teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini adalah Roma 10 ayat 10a. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Sekali lagi ya teman-teman, Roma 10 ayat 10a. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Sekian ayat hafalan kita minggu ini. Terima kasih. Seperti ombak hati yang tenang, tapi semuanya patah kering keluar. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah ombak, seperti ombak hati yang senang, tapi semuanya patah kering keluar. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi, tetap semangat ya. Sekarang ada kamu, percayalah, kita masih terus lagi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Teman-teman, aku Devon, saatnya beraktivitas. Sekarang aku akan membuat tendanya Abraham. Sekarang kita tunjukkan dulu alat-alatnya, yaitu kuas, kardus, beberapa gambar, cat air, dan lem, dan karton. Mari kita mulai.
tenda Abraham pun jadi. Cukup sekian aktivitas minggu ini. Tuhan memberkati. Pengumuman minggu ini yang pertama, ibadah online dilakukan 3 kali ibadah, jam 9, jam 12, dan jam 5 sore. Yang kedua, bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, bisa hubungi kakak-kakak koordinator ataupun kakak-kakak Arab Kids. Yang ketiga, pemenang aktivitas minggu lalu sebagai berikut. Yang keempat, bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman bisa minta mama papa untuk scan QR kodenya ya. Demikian pengumuman minggu ini. Jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan, dan jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sudah siap mau berdoa untuk mama papanya, untuk yang tadi sudah di chat. Ayo Kathy mau lihat tangannya yang sudah siap untuk berdoa. Kita lipat tangannya, kita satukan hati, kita berdoa, kita bersama-sama sepakat meminta sama Tuhan Yesus. Oke, Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang boleh berjalan dengan lancar, dengan pimpinan Tuhan, dan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, sampai hari ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami sepakat, kami bersatu hati Tuhan, kami meminta kepadamu Bapa sesuai dengan firman-Mu, 2-3 orang yang sepakat meminta kepadamu, maka Engkau mendengarkan doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk supaya kami semua sehat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan kami aman Bapa. Ada yang rindu untuk bisa pulang kampung, biarlah Tuhan mendengar kerinduan kami, Tuhan mendengar betapa kami rindu untuk bertemu dengan orang-orang yang kami cintai Tuhan. Kami berdoa biar virus ini boleh berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Virus boleh pergi dari bangsa kami, dari kehidupan kami, dari negara kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa untuk setiap adik-adik kami, untuk kami yang rindu, baik itu bisa sekolah lagi dalam keadaan offline Tuhan, bisa bertatap muka Bapa. Tuhan, biarlah kami bisa belajar dengan baik Tuhan, biarlah kami bisa belajar dengan tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru di sekolah, berkati teman-teman kami Tuhan, biar ketika kami bertatap muka Tuhan baik. Kami yang rindu bersekolah di sekolah umum maupun di sekolah minggu Tuhan, biarlah kami Tuhan bisa bebas beraktivitas kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap mama, papa dalam keadaan sakit Tuhan, untuk kakak, untuk adik Tuhan, untuk oma, opa Tuhan dalam keadaan sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, mama, papa, opa, oma boleh disembuhkan, opung kami boleh disembuhkan, saudara kami boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, mujizat-Mu masih ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap adik-adik kami yang akan mengadakan ulangan umum Tuhan atau PTS Bapa di dalam bulan-bulan ini Tuhan. Berikan setiap adik-adik kami kesehatan Tuhan. Berikan adik-adik kami biar mereka boleh rajin belajar, mereka boleh semangat, mereka boleh sehat Bapa, biar bisa mengikuti ujian dengan baik Tuhan dan mendapatkan nilai yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kalau ada yang minta didoakan untuk pintar membaca Tuhan, biar adik kami ini boleh semangat berlatih membaca dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami
bersatu hati berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan jaga kesehatannya, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat-hikmat baru. Perlindungan Tuhan sempurna atas Bapak Presiden kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Wakil Presiden, para menteri, dan jajarannya. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami. Kami percaya ya Tuhan, bangsa kami akan kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami juga sepakat berdoa supaya bangsa kami aman dan damai. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Berkati teman-teman kami ya Tuhan, berikan kesehatan, kecerdasan, dan juga kepintaran ya Tuhan. Tuhan, berkati Opa Niko dan Opa Wiweko ya Tuhan, berikan panjang umur dan juga kesehatan yang terbaik ya Tuhan untuk mereka. Berkati Kak Yafa dan juga kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, berikan kesehatan ya Tuhan. Tuhan, bantu kami ya Tuhan, agar negara ini bebas dari COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Engkau melihat anak-anak-Mu bersungguh-sungguh. Tuhan, pagi hari ini kunjungin mereka satu persatu. Hari ini kunjungi mereka satu persatu Tuhan. Yang pagi, yang siang, yang sore Tuhan kunjungi. Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, aku melihat berkat-Mu limpah atas setiap anak-anak-Mu ini. Kami boleh belajar dari Abraham ya Tuhan. Imannya sungguh Tuhan, sehingga membuat segalanya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu. Hari ini kami kakak-kakak mengangkat tangan kami kepada anak-anak. Tuhan Allah Bapa yang di surga memberkati-Mu berlimpah-limpah dengan berkat kasih karunia anugerah yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah, ditambahkanlah kepintaran di dalam pembelajaran-Mu. Engkau ditambahkan terus hikmat akan Tuhan ada padamu. Kecintaan membaca firman, kecintaan berdoa terus ditambahkan ada padamu. Tuhan juga memberkati, mengurapi tangan-Mu. Tangan-Mu diberkati Tuhan untuk mengerjakan banyak tugas-Mu. Dan Tuhan buat berhasil. Karena Dia sudah mengutus anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita semua. Dan Dia mengutus, mengirim Roh Kudus yang selalu ada pada kita. Memampukan kita semua mulai hari ini sampai nanti kembali Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan permai. Dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan, amin. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.